Halo sahabat belajar, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat ya, terhindar dari segala jenis penyakit, terutama di masa pandemi COVID-19 ini. Oke, nah kali ini kita akan membahas soal pada Yuk Kita Berlatih 2.2 yang ada dari buku kita. Soal nomor 1, gambar di atas menunjukkan aliran sungai yang melewati beberapa titik dalam bidang koordinat. Pertanyaan A, coba sebutkan 5 koordinat titik yang dilalui oleh aliran sungai tersebut. Nah, ini sebenarnya dia sebutkan katanya ya, tetapi karena di sini kita menuliskan saja. Nah, ini ada bidang koordinat, ini gambar dari aliran sungai, ada titik-titik. Nah, kita akan menyebutkan titik-titiknya yang mana saja. Oke, untuk yang A, katakan titik A. Titik A itu berapa? Kalau kita perhatikan ini negatif 7,7. Ingat, harus yang X-nya dulu ya. Negatif 7, kemudian Y-nya 7. Oke, kemudian titik B. Titik B itu negatif 6,4. Negatif 6,4. Selanjutnya kita acak saja ya, jangan nanti C, D berurutan semua. Kita acak aja, misalkan ini titik F. Titik F itu adalah negatif 5,5. Kok negatif 5,5 ya? 5,5. Kemudian kita ambil H. Titik H itu ada di garis X, berarti dia adalah 4,0. Kemudian yang terakhir kita misalkan kita ambil yang L. Yang L itu adalah negatif 4, negatif 5. Negatif 4, negatif 5. Selanjutnya yang B. Pertanyaan dari B adalah ku sebutkan titik-titik yang dilewati oleh aliran sungai yang berada pada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Kita ketahui pada bidang kartesius ada 4 kuadran. Ini kuadran 1 ya. Kuadran 1, di mana pada kuadran 1 X-nya positif, kemudian Y-nya positif. Kemudian pada kuadran 2, ini kuadran yang kedua, X-nya nanti negatif, Y-nya positif. Pada kuadran yang ketiga, ini kuadran yang ketiga, X-nya negatif, Y-nya negatif juga. Nah, pada kuadran yang keempat, ini kuadran yang keempat, itu adalah X-nya positif, kemudian Y-nya negatif. Jadi sangat mudah bukan? Jadi untuk menentukan kuadran 1, siapa-siapa saja titik yang ada di kuadran 1, kita lihat ada titik G, F, E. Berarti di kuadran 1 ada titik E, F, dan G. Kita urutkan sesuai abjad ya. Kemudian kuadran yang kedua, siapa titik-titik yang ada di kuadran kedua? Ada A, B, dan C. Kemudian di kuadran yang ketiga, siapa-siapa saja di kuadran yang ketiga? Di kuadran yang ketiga ini ya, M, L, K. Kita tuliskan K, kemudian L, kemudian M. Kemudian di kuadran yang keempat, itu ada J dan I. Oke, I dan J. Nah, bagaimana dengan D dengan H? D dengan H itu kalau kita lihat D ini koordinatnya adalah 0,2 ya, 0,2. Kita coba lihat kuadran 1. Kuadran 1 itu harusnya X-nya positif, Y-nya negatif. Ini Y-nya memang sudah positif ya, 2 positif. Sekarang X positif 0. 0 itu adalah bilangan netral, tidak positif dan tidak negatif.
Sehingga dengan demikian, dia tidak kita masukkan ke kuadran manapun karena dia tidak positif dan juga tidak negatif. Kemudian dengan H. H itu titiknya nanti adalah 4,0. Di sini Y-nya yang 0. Berarti Y itu tidak positif dan tidak negatif. Jadi dia tidak kita masukkan ke dalam kuadran. Cukup mudah bukan untuk memahaminya? Sekarang kita lanjut yang C ya. Sebutkan titik-titik yang dilewati oleh aliran sungai yang berada. Oke, yang C, sebutkan koordinat A, B, C, dan D terhadap titik G. Yang pertama yang ditanyakan itu adalah koordinat C, A terhadap G ya. Berarti ini kan ada gambar, berarti kita tinggal lihat aja gambarnya seperti apa, jaraknya bagaimana. Dari A, jarak antara A dengan G. Mana G? A, oke, ini G dia. Berarti kita bergerak dari mulai G ya, dari G yang positif, yang X-nya dulu. Mendatar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi dia 13 ke kanan, ke kiri ya, 13 ke kiri, kemudian 1, 2, 3, 4, 5. Dia 5 ke atas. 13 ke kiri, 5 ke atas. Oke. 13 ke kiri, 5 ke atas. Itu artinya koordinat titik A terhadap G adalah negatif 15,5. Oke, selanjutnya koordinat titik siapa yang diminta sekarang? Titik B terhadap G. Oke, kita coba hitung lagi dari B ke G. Ya, kita bergerak dari mulai G. Terhadap siapa dia? Dari situ kita mulai bergerak. Oke, kita mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 ke kiri. 12 ke kiri ya. Kemudian 1, 2. 2 ke atas. 12 ke kiri, 2 ke atas. Itu artinya kalau kita tuliskan koordinat titik B terhadap G adalah negatif 12,2. Oke, kita lanjutkan untuk yang berikutnya. Koordinat titik C terhadap G. Kita mulai dari G menuju C. G ini C. Kita mulai ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ke kiri, kemudian 1 ke atas. Oke, 9 ke kiri, 1 ke atas. Itu artinya kalau kita tuliskan negatif 9,1. Yang terakhir yang diminta adalah koordinat titik D. Jadi silakan sahabat lihat titik D di mana. Kemudian ini terhadap G. Berarti kita bergerak dari G menuju D. G menuju D. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ke kiri. Kemudian dia ada ke atas? Tidak. Ada ke bawah? Tidak. Dia tetap. Berarti 0. Tidak berpindah. Nah, sehingga kita tuliskan negatif 6,0. Cukup mudah bukan? Ya, sangat mudah ya. Jadi untuk yang D ini kita sudah lebih gampang lagi. Yang diminta adalah
koordinat titik E ya, terhadap J. Terhadap J, ayo kita lihat yang E terhadap J. Kita bergerak dari J. Mana J? Ini J. Ke E. 1 ke kanan. Ya, kemudian kita bergerak ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti kita tuliskan dia 1 ke kanan, artinya 1, kemudian 9 ke atas. 9. Sekarang yang diminta adalah koordinat titik F terhadap J. Kita lihat F di mana? Kita bergerak dari J ke F. Ini J, ini F. Yang mendatar dulu. 1, 2, 3, 4. Oke, 4 ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ke atas. 4 ke kanan, 10 ke atas. Itu artinya adalah 4,10. Ke kanan bernilai positif, ke atas juga bernilai positif. Yang berikutnya adalah koordinat titik apa sekarang? Sekarang titik G. G terhadap J. Oke, kita bergerak dari J menuju G. J, G. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ke atas. 5 ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian 7 ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, itu artinya kita tuliskan dia adalah 5,7. Oke, kita lanjutkan yang terakhir. Yang terakhir adalah koordinat titik H terhadap siapa? Terhadap J itu sama dengan berapa? Jadi silahkan diperhatikan dari J ke H. Ini J, mana H? Ini H. Oke, kita hitung. 1, 2, 3. 3 ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ke atas. Itu artinya kalau kita tuliskan adalah 3,5. Bagaimana? Cukup mudah para sahabat untuk dipahami ya. Tinggal kita hitung dia persatuan kotak-kotaknya ini ya. Tinggal dihitung berapa jaraknya. Dan yang satu yang harus para sahabat pahami, kita bergerak dari kata-kata terhadapnya ini. Dari misalnya ini koordinat titik D terhadap G, berarti kita bergerak dari G terhadap D. Oke, demikian untuk soal nomor 1. Kita lanjutkan untuk soal yang kedua. Diketahui titik P 4, -5 serta titik Q 3,2, R 4,7, S -5,4 dan T -3,6. Tentukan koordinat titik Q, R, S, dan T terhadap titik P. Nah, yang pertama ditanyakan adalah koordinat titik Q terhadap titik P. Di sini tidak ada gambar ya, berarti kita harus menggunakan pengertian kita dari gambar yang sebelumnya. Untuk mencari koordinat titik Q terhadap P itu kita kurangkan saja X dengan X, Y dengan Y. Di sini X-nya 3 ya, kemudian Y-nya
2, kemudian ini X-nya 4, kemudian di sini Y-nya negatif 5, berarti tinggal kita kurangkan saja itu 3 dikurang 4, kemudian 2 dikurang negatif 5, ya. Nah, itu sama dengan berapa? Sama dengan 3 dikurang 4 itu sama dengan negatif 1 ya. Kemudian 2 dikurang-kurang jadi tambah. 2 tambah 5 jadi 7. Oke, selanjutnya yang nomor berikutnya yaitu koordinat titik R terhadap titik P. Di sini X-nya 4, Y-nya 7, ini X-nya 4, di sini Y-nya negatif 5. Berarti 4 dikurangkan dengan 4, kemudian 7 dikurangkan dengan negatif 5. Yaitu sama dengan berapa? Sama dengan 4 kurang 4 sama dengan 0 ya. Sama dengan 0. Kemudian 7 tambah 5 sama dengan 12. Oke, sama dengan 12. Kemudian berarti koordinatnya 0,12. Sekarang yang berikutnya titik S terhadap titik P. Ini X-nya negatif 5, dan Y-nya 4. Ini X-nya 4, kemudian Y-nya negatif 5. Tinggal kita kurangkan saja. Negatif 5 dikurangkan dengan 4. Kemudian 4 dikurangkan dengan negatif 5. Sama dengan berapa? Negatif 4 kurang negatif 5. Negatif 5 kurang negatif 4 sama dengan negatif 9. Kemudian 4 tambah jadinya ya negatif sama dengan 9. Ya, sama dengan 9. Berarti titiknya adalah negatif 9,9. Yang terakhir koordinat titik T terhadap titik P. Berarti X-nya negatif 3, Y-nya negatif 6. Di sini X-nya 4, kemudian Y-nya negatif 4. Maka berapakah titiknya? Negatif 3 dikurang dengan 4. Kemudian negatif 6 dikurang ya negatif 5. Berapakah itu? Ya, jawabannya adalah negatif 3 dikurang 4 itu negatif 7. Kemudian negatif 6 ditambah, kalau dikatakan negatif ya, ditambah 5 itu sama dengan negatif 1. Oke, demikian jawaban nomor 2. Sekarang kita lanjutkan soal nomor 3. Tuliskan koordinat titik tersebut secara berurutan dari titik 1 sampai 7. 1, 2, 3 ini harusnya 4 ya. Kemudian 5, 6 ini harusnya 7. Oke, kita kerjakan yang A. Ya, langsung saja A. Titik 1. Titik 1 kita perhatikan berapakah koordinat titik 1. Ini 1. Itu adalah 0,0. Oke, kemudian titik 2. Titik 2 itu koordinatnya adalah 0,1. 0,1. Kemudian kita lanjutkan titik 3. Titik 3 itu koordinatnya adalah negatif 1,1. Kemudian, 1 ya. Kemudian titik 4 koordinatnya berapa? Titik 4 itu berada di kuadran ketiga. Itu negatif 1, negatif 1. Kemudian selanjutnya titik yang kelima. Titik yang kelima itu adalah 1, negatif 1. 1, negatif 1. Kemudian titik yang keenam itu adalah titik yang keenam 1,2.
1,2. Kemudian titik yang terakhir, titik yang ke-7. Itu adalah negatif 2,2. Ada di kuadran yang kedua. Oke, kita lanjutkan yang B. Tentukan aturan untuk mendapatkan koordinat titik berikutnya. Nah, di sini kalau kita perhatikan garisnya, setelah dari sini nanti itu akan lanjut ya seperti ini. Di sini ya nanti titiknya. Kemudian kita lanjutkan lagi, nanti akan di sini lagi. Kemudian ini hanya membantu untuk pemahaman, tapi untuk berikutnya tidak mungkin kita buat sini seperti ini terus. Itu akan memakan banyak waktu. Oke, berarti ini nanti yang ke-8, ini yang ke-9, ini yang ke-10, dan ini yang ke-11, demikian seterusnya. Nah, kalau kita perhatikan, untuk titik berikutnya yang ke-7, setelah 7 itu 8, di 8 ya. Bagaimana cara untuk mendapatkan titik ini tanpa kita harus menggambarkannya? Yaitu dengan melihat bahwasanya ini 4, 8, nanti kalau di sini juga 12 ya, itu kelipatan 4. Ya, berarti untuk mendapatkan titik yang nama titiknya itu kelipatan 4, itu akan selalu berada pada kuadran yang ketiga. Oke, kita tuliskan untuk yang B, aturannya adalah itu yang pertama untuk titik kelipatan 4 ya, titik kelipatan 4 ya, kelipatan 4 itu akan berada di kuadran ketiga, berada di kuadran yang ketiga. Kemudian di kuadran ketiga dengan bilangan yang sama. Contohnya, bilangan yang sama maksudnya ini seperti ini. Negatif 1 dengan negatif 1. Kemudian ini negatif 2 dengan negatif 2. Kemudian negatif 3 dengan negatif 3. Seperti itu. Kemudian, dari mana dapat kita bilangan yang samanya itu? Kita peroleh dari membagikan. Untuk koordinat titiknya kita cukup membagikan yaitu bagikan nama titik dengan 4. Nama titik dengan 4. Contoh ya, contoh titik keempat. Titik keempat. Berarti ini 4 ya. Berarti ini artinya 4 dibagi 4. Jadi itu sama dengan nanti koordinatnya itu akan menjadi berapa? 4 bagi 4, 1 ya. Berarti negatif 1, negatif 1. Seperti itu dia aturannya. Nah, untuk yang C, kita kerjakan yang C. Tentukan koordinat ke-20 tanpa menghitung satu persatu, tetapi menggunakan aturan nomor B. Jadi kita cukup lihat aturannya. 20 itu kelipatan 4 ya. Sehingga karena dia kelipatan 4, kita gunakan sifat yang kedua lagi, yaitu koordinat titik 20 ya. Titik ke-20. Berarti ini artinya 20 dibagi 4 itu sama dengan 5. Maka koordinat titik ke-20 itu sama dengan negatif 5, negatif 5. Oke, demikian untuk soal nomor 3. Semoga bermanfaat buat sahabat belajar semua.
Nantikan pembahasan soal berikutnya pada video berikutnya. Sampai jumpa lagi dan terima kasih.